Shalom, hai semua sahabat-sahabat saya. Seringkali kita mungkin mendengar kata suap dari media-media televisi atau juga dari media elektronik. Kita bisa membaca tentang suap, menyuap, dan seterusnya. Kalau kita lihat apa itu suap, suap adalah bagaimana sebuah pemberian uang atau juga bisa berupa pemberian barang kepada seseorang. Dan ada tujuannya pasti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan bisa mempengaruhi setiap kebijakan, tindakan dari orang yang kita bisa berikan suap itu. Suap juga bisa diberikan kepada penyelenggara, kepada pimpinan, kepada oknum-oknum pemangku kekuasaan tertentu untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan persetujuan dan seterusnya. Itu bisa berupa barang, juga bisa berupa uang, saudaraku. Dan bagaimana iman kita mengatakan mengenai hal demikian? Dalam Keluaran pasal 23, kalau Anda membaca ayat yang ke-8, dikatakan di sana, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Ternyata perjanjian lama sudah memberikan satu instruksi yang baik kepada kita mengenai hal demikian, mengenai suap menyuap, mengenai pemberian uang atau barang untuk mendapatkan keuntungan dan mempengaruhi setiap hal orang-orang yang tentu akan mendapatkan suap itu. Dan dalam posisi kita jangan menerima suap. Tentunya kita juga jangan menyuap, saudaraku. Ini terpenting buat kita. Jangan kita melakukan hal-hal demikian, karena hal demikian itu membuat bagaimana buta mata. Artinya orang yang buta itu tidak bisa melihat. Orang yang buta tidak bisa mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di depannya karena matanya buta. Makanya penting buat kita jangan mata buta, karena dengan mata yang buta kita bisa saja terjatuh, bisa saja kita tersesat, bisa saja kita salah arahnya karena mata kita buta. Dan ternyata suap itu dapat membutakan atau membuat buta bagaimana mata orang-orang yang melihatnya. Tentu di sana ada pemutarbalikan perkara untuk mencapai sesuatu. Tentu hal demikian Bapak Ibu saya kasih, ini kekejian. Mungkin kau berkata, oh Pak Samuel, saya tidak menyuap, saya tidak menyogok. Tapi juga ada hal-hal yang nilainya juga sama demikian, untuk melancarkan sesuatu, untuk supaya urusan kita cepat selesai dan seterusnya. Ada suap-suap yang mungkin nominalnya tidak besar, tapi tetap saja itu adalah perkara-perkara yang Alkitab katakan itu bertentangan, saudaraku. Ya, kalau toh kita di bagian orang yang pemangku kekuasaan atau pemangku jabatan itu, jangan menerima suap. Ini sebuah larangan. Dalam hidup kita tentu dalam semua aspek kehidupan kita diperhadapkan dengan hal-hal demikian. Kebenaran firman akan menolong kita, membantu kita untuk kita punya hati yang lebih bijaksana lagi tentang melihat perkara-perkara demikian. Yang pasti adalah Tuhan mau kemurnian hati kita. Jujurlah dengan siapapun juga, lakukan segala sesuatu dengan nilai kejujuran. Dan saya percaya orang jujur itu akan diberkati oleh Tuhan. Memang kalau kita perhadapkan nilai ini dengan dunia sekarang ini, mungkin kita berkata, waduh Pak Samuel, susah sekali cari orang jujur sekarang ini. Semua serba manipulatif, semua menipu, semua berbohong. Ya, saya katakan, silakan saja banyak orang berbohong, tapi kita bukan demikian. Kita tidak mau menipu, kita tidak mau manipulatif, ya, memanipulasi segala sesuatunya, bukan demikian. Tapi kita mau berkata kepada Tuhan bahwa nilai kebenaran Tuhanlah yang membuat kita mampu berdiri di atas dasar yang benar. Dengan demikian orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita, dalam semua aspek kehidupan kita, dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam tingkah laku kita. Saya percaya bahwa orang-orang yang demikian akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi. Tahun rahmat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Bahkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu akan dibuat Tuhan menjadi berlimpah-limpah karena dia menjunjung tinggi nilai kejujuran. Terima kasih Bapa dalam sorga buat renungan firman yang bisa kami terima saat hari ini. Kami dikuatkan kembali supaya kami tidak menerima suap
dan juga kami bukan menjadi oknum yang menyuap Tuhan, karena hal demikian merupakan kekejian di mata Tuhan. Tuhan rindu supaya kami ada nilai kejujuran, kebenaran, kebaikan yang keluar dari hati yang mengasihi akan Tuhan, yang keluar dari firman-Mu yang hidup, yang menolong kami, membantu kami untuk kami bisa berada dalam kebenaran yang sejati. Terima kasih buat renungan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Saya bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.